Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi, Bu. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kabarnya gimana nih semua? Masih dalam situasi COVID-19, kita nih belajar belum bisa tatap muka, masih pada online semua, jadi semua ngerjain sesuatu pada di rumah semua. Tapi jangan lupa pada ikutin protokol kesehatan ya semua. Oh ya, tadi Ibu udah ngasih link di Drive buat masukin nama-nama di form. Kalian bisa absen dulu di situ ya. Oke, hari ini kita bakal belajar mengenai akuntansi perusahaan dagang manufaktur. Sebentar ya, Ibu share screen dulu. Udah kelihatan belum share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, hari ini kita bakal mulai belajar mengenai akuntansi perusahaan dagang manufaktur nih. Siapa di antara kalian yang tahu nih perusahaan manufaktur itu apa sih? Coba Ibu mau tunjuk Gina. Baik, Bu. Kalau yang saya tahu, perusahaan manufaktur menjual produk tapi setengah jadi, Bu. Oke, makasih nih Gina udah berani buat jawab. Buat yang lain boleh nih kayak Gina, nanti kalau misalkan udah berani jawab, Ibu kasih nilai lebih buat tambah-tambah nilai. Terus kalau misalkan apa sih yang membedakan antara perusahaan jasa, dagang, sama perusahaan manufaktur? Ada yang bisa jawab? Saya izin menjawab, Ibu. Ya boleh, Ines. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual produk tak nyata berupa jasa-jasa seperti pengajaran, jasa kebersihan, jasa audit. Nah, kalau perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang menjual produk nyata seperti perusahaan dagang, namun barang yang diproduksi adalah barang mentahan, Bu. Mungkin itu aja. Oke, bagus sekali nih. Udah berani jawab. Makasih ya Ines sama Gina tadi. Tapi coba Ibu rapin lagi ya jawabannya. Jadi perusahaan dagang ini tuh perusahaan yang menjual produk nyata berupa barang di mana barang tersebut sudah berbentuk barang jadi. Nah, kalau perusahaan jasa itu perusahaan yang menjual produk nggak nyata, tapi cuma berupa jasa-jasa aja nih, kayak misalkan jasa kebersihan, jasa audit, jasa pengajaran gitu. Masih banyak jasa-jasa yang lain. Terus kalau yang terakhir, perusahaan manufaktur ini tuh adalah perusahaan yang menjual produk nyata seperti perusahaan dagang, namun barang yang diproduksinya itu barang mentahan gitu. Gimana? Bisa dipahamin gak nih semua? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kalau tadi udah paham sama perbedaan perusahaan jasa, dagang, sama manufaktur, selanjutnya Ibu akan sedikit kasih tahu nih karakteristik dari perusahaan manufakturnya itu sendiri. Semuanya tolong diperhatiin PPT-nya ya. Oke, jadi karakteristik perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau barang jadi yang siap dijual untuk dipasarkan ke konsumen. Jadi, barang-barang yang ada di perusahaan ini nanti diolah nih sama karyawan-karyawan yang ada di dalam pabrik atau perusahaan tersebut, nanti bakal diolah untuk yang nantinya siap dijual untuk ke konsumen gitu. Jadi, perbedaannya ini dari perusahaan jasa itu beda banget, karena jasa ini pure yang dijual tuh jasanya sendiri. Tapi kalau perusahaan manufaktur ini itu dia mengolah nih kegiatannya, mengolah bahan baku untuk menjadi barang yang siap dijual gitu. Selanjutnya kita bakal belajar tentang aktivitas yang biasa dilakuin sama perusahaan manufaktur nih. Tapi sebelum saya naik slide, apa ada yang tahu nih aktivitas yang biasa dilakukan sama perusahaan manufaktur itu apa sih? Ada yang bisa jawab gak nih? Bu, saya mau coba jawab, perusahaan manufaktur itu biasa menghasilkan barang setengah jadi atau barang yang sudah jadi tetapi sudah melalui proses pengolahan, Bu. Jika barang itu sudah jadi, baru dijual. Itu saja, Bu.
Betul, Edelin. Bagus sekali jawabannya. Oke, coba Ibu rapihin jawabannya ya di next slide ini, coba diperhatiin jawaban lengkapnya. Nah, aktivitas rutin perusahaan manufaktur ini itu menghasilkan barang setengah jadi atau barang jadi melalui proses pengolahan di bahan baku terlebih dahulu sebelum dijual kepada konsumen. Jadi, di dalam aktivitas ini tuh sering dilakukan ada beberapa jenis biaya pengeluaran juga nih di balik itu. Jadi perusahaan manufaktur ini dia biasa mengolah barang setengah jadi, misalkan kayak baju gitu. Nah, itu nanti tuh bakal dilewatin tuh proses pengolahannya. Nanti sebelum itu bakal dilewatin dulu tuh proses-prosesnya sama para karyawan. Nanti selanjutnya bakal dijual ke konsumen. Nah, di dalam aktivitas ini itu ada beberapa jenis biaya pengeluaran yang nantinya untuk mengolah bahan baku ini menjadi barang setengah jadi gitu. Nah, nanti ada jenis pengeluaran di perusahaan manufaktur itu ada 3 jenis biaya yang dikeluarkan. Yang pertama itu ada biaya bahan awal seperti kayak benang, bahan baju, terus pokoknya biaya yang diperlukan untuk suatu produk ini tuh bisa jadi gitu. Makanya kalau nggak ada biaya bahan baku ini, nggak ada bahan bakunya ini, nggak ada bisa produknya ini jadi gitu. Nah, yang kedua itu ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu upah karyawan nih secara fisik berhubungan langsung dalam pembuatan produk. Jadi di sini karyawan-karyawan yang udah dipercayai untuk mengolah suatu produk, dia bakal dikasih upah nih sama atasannya kalau misalkan dia udah berhasil untuk membuat produk tersebut. Nah, itu namanya biaya tenaga kerja langsung. Nah, yang terakhir ada biaya produksi lainnya. Nah, biaya produksi lainnya ini tuh di luar dari bahan baku dan tenaga kerja langsung yang hubungannya dengan proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi gitu. Jadi biaya produksi selain mereka berdua ini itu tuh dimasukin itu di produksi lainnya. Nah, selanjutnya ada klasifikasi biaya. Nah, tadi kan Ibu udah singgung sedikit ya, untuk jenis apa aja sih yang dikeluarkan untuk perusahaan manufaktur gitu. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi atau penggolongan biaya-biayanya. Nah, di sini ada klasifikasi biaya-biayanya ini. Di sini itu klasifikasinya ada 6. Yang pertama ada elemen produk, berbasis elemen produk. Itu tuh biasanya tuh biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik gitu. Nah, biaya berbasis keterlacakan dengan produk ini biasanya biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, selanjutnya ada berbasis hubungan dengan produk, ada berbasis hubungannya dengan volume, berbasis area fungsional, sama berbasis periode dan pendapatan. Nah, untuk klasifikasi biaya ini kan banyak ya, ada 6. Nah, untuk kalian bisa tahu nih macam-macam biaya dari berbasis semua ini apa. Untuk selanjutnya, klasifikasi biaya ini Ibu tugaskan kalian untuk mencari contoh dari masing-masing biaya tersebut ya. Jadi ada 6 macam basis ini, kalian cari tahu nih basis elemen produk itu biayanya apa aja dan contohnya apa aja sama pengertiannya apa aja. Itu nanti kalian buat kerjain di rumah ya. Baik, Bu. Oke. Sebelum Ibu lanjut, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya izin bertanya, Bu. Iya, boleh, Yudit. Saya izin bertanya, biasanya produk yang sudah jadi itu melalui tahapan apa aja ya, Bu? Biaya-biayanya itu biasanya apa aja ya, Bu? Nah, pertanyaannya bagus banget. Terima kasih ya, Yudit.
Sebelumnya kita coba perhatiin lagi ya di PPT. Nih, jawaban dari pertanyaan Yudit itu jawaban dari pertanyaan Yudit itu ada alirannya tuh di sini. Jadi tahapan-tahapannya itu melalui proses produk, ada beberapa biaya yang terlibat gitu. Jadi dia ini tuh melewati satu tahap, yaitu ada biaya bahan baku yang dimana karyawannya ini tuh harus membeli bahan-bahan inti nih dari produk-produk yang bakal diproses. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung, yang dimana nantinya diberikan kepada karyawan yang sudah terjun langsung untuk membuat produk nih. Nah, selanjutnya ada biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik ini atau disingkat BOP ya, ini tuh biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk maupun jasa. Nah, biasanya itu penggunaan biaya tambahan pajak, biaya pengawasan mesin produk, atau biaya asuransi, juga sama biaya fasilitas-fasilitas lainnya. Tapi itu yang tidak termasuk dengan biaya bahan baku sama biaya tenaga kerja langsung. Nah, selanjutnya produk tersebut bakal diproses sama karyawannya ini nanti selanjutnya bakal ada produk tersebut jadi yang nantinya akan dijual ke konsumen gitu. Jadi untuk tahapan-tahapannya ini itu udah jelas nih di PowerPoint ini dari bahan baku, dari biaya tenaga kerja langsung, dari BOP nanti bakal diproses produknya, nanti produk jadi tersebut bakal dioper lagi nih ke konsumen untuk dijual. Gitu Yudit. Apa bisa dipahami jawabannya? Oh, seperti itu ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Yudit. Baik, untuk kali ini kayaknya materinya udah Ibu cukupkan saja ya. Tapi ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin disampaikan? Saya ingin bertanya, Bu. Iya, boleh Kiki. Untuk PR-nya tadi dikerjakan di mana ya, Bu? Baik, untuk tugas yang tadi Ibu berikan, tolong semua kerjakan, nanti tulis tangan, nanti di-scan, lalu dikirim di Google Classroom ya. Nanti Ibu bakal kasih tahu pembuatan tugasnya di GCR. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Boleh ada yang mau nanya lagi? Ibu, saya iya Bu izin bertanya kalau security OB mandor itu masuk ke dalam biaya tenaga kerja langsung bukan ya Bu? Nah, bagus nih pertanyaannya Dinda. Untuk security ini itu dia tuh masuk dalam biaya tenaga kerja tidak langsung. Kenapa? Karena security ini tuh nggak langsung terjun ke dalam proses produksi gitu. Dia cuma hanya pantau keamanan di depan, menjaga keamanan dari karyawan-karyawan yang dia bekerja di dalam gitu, dari sebuah pabrik gitu misalkan. Jadi tenaga yang ia habiskan itu bukan untuk produk tersebut gitu. Jadi melainkan menjaga keberlangsungan tenaga kerja yang tenaga kerja langsung yang ada di dalam gitu, membuat produk jadi. Sama halnya kayak OB sama mandor gitu. Mereka nggak terjun langsung nih ke dalam pembuatan produk, tapi dia cuma menjaga keamanan di luar, atau kayak OB menjaga kebersihan di luar, atau mandor pun dia lebih kayak ngasih tahu aja kan, oh ini kerjanya di sini ya, di sini gitu. Dia cuma hanya memerintahkan bawahannya gitu, tanpa adanya terjun langsung di dalam pembuatan produk gitu. Gimana Dinda, udah paham belum? Paham Bu, makasih ya Bu. Sama-sama, bagus nih pertanyaan Dinda tadi. Boleh nih, yang lain yang mau bertanya bisa langsung tanya, kalau enggak Ibu mau tutup nih. Apa ada yang bersedia memberikan kesimpulan nih dari materi kita hari ini? Kita udah belajar perusahaan manufaktur, udah tadi belajar karakteristik, tapi ada yang mau berani nggak nih buat kesimpulan untuk materi hari ini? Coba Ibu mau tunjuk Elin deh. Iya, Ibu. Baik. Ya, Elin, coba diutarain
resum hari ini dari materi hari ini itu apa aja? Baik, Bu. Lihat catatan dulu bentar. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang karakteristik perusahaan manufaktur. Nah, aktivitas rutin yang dikerjakan perusahaan manufaktur itu setelah ada jenis pengeluaran perusahaan berisi 3 unsur biaya yang sering dipakai. Jadi ada klasifikasi biaya-biaya yang ada 6 macam. Dan yang terakhir itu ada aliran fisik untuk membuat produk. Seperti itu, Bu. Oke, bagus. Berarti Eileen ngeperhatiin ya dari tadi. Makasih Eileen udah jawab. Makasih juga nih sama anak-anak semua yang udah bisa hadir hari ini, udah memperhatikan materi hari ini. Jangan lupa tugas yang tadi klasifikasi itu biaya-biaya semua. Kalau misalkan kalian bisa tahu, cari tahu apa aja biaya-biayanya, itu nanti bakal tahu nih contoh-contoh dari tadi biaya tenaga kerja langsung, biaya yang overhead, itu kalian bisa tahu nih semua contoh-contohnya. Nanti itu jangan lupa dikerjain, nanti di-scan, ditaruh di Google Classroom ya semuanya. Oke, buat terakhir kita dokumentasi dulu yuk untuk biar tahu nih semua guru-gurunya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya semuanya udah bisa join hari ini. Tetap jaga kesehatan semua, karena pandemi ini belum usai nih teman-teman semua. Harus jaga kesehatan. Semoga kita bisa belajar tatap muka bareng lagi. Saya akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam, Ibu. Makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Siang, Bu.